Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanang Dani Astro. Saya akan simulasi praktik mengajar di kelas. Dan selamat menyaksikan. Baik anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, Bapak ingin memberitahukan bahwa pembelajaran semoga dapat anak-anak ikuti dengan baik, dan Bapak meminta anak-anak agar dapat aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, Bapak ingin memberikan sebuah gambaran mengenai keorganisasian yang ada di sekolah. Misal ada, kalau SMP itu ada yang disebut dengan OSIS. Nah, kemudian kalau ekstrakurikuler wajib, ya, ekstrakurikuler wajib itu seperti pramuka. Nah, itu juga tentunya ada struktur organisasi. Kemudian di kelas juga tentunya ada sebuah struktur organisasi kelas. Nah, itu tuh tentunya sangat penting sekali. Sekali. Nah, jadi anak-anak sudah tahulah ya kita akan membahas tentang apa. Nah, kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan organisasi. Nah, ada yang tahu organisasi itu apa? Tidak tahu, Pak. Tahu ya, tentunya belum tahu karena baru akan kita pelajari. Nah, anak-anak, organisasi ini tentunya sangat penting. Tadi sudah disebutkan dalam organisasi, misal ada pramuka, organisasi siswa intrasekolah, kemudian organisasi kemasyarakatan. Kalau di lingkungan kita ya tentunya ada organisasinya, apalagi di lingkup pemerintahan tentunya ada yang disebut dengan struktur organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu apa itu organisasi. Nah, organisasi itu apa sih anak-anak? Baik, organisasi adalah sekelompok manusia yang diatur untuk bekerja sama. Bekerja sama apa? Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi itu penjelasan mengenai tentang apa itu organisasi. Kemudian sebagai organisasi itu bisa disebut dengan organisasi itu ciri-cirinya seperti apa sih, Pak? Nah, muncullah sebuah pertanyaan seperti itu. Nah, ciri-ciri organisasi yaitu adanya kelompok masyarakat atau manusia. Itu adalah ciri yang pertama. Yang kedua, memiliki tujuan. Jadi organisasi yang tidak memiliki tujuan itu bukan disebut dengan organisasi. Kemudian ada kerjasama antar anggota. Kemudian ada pengaturannya. Nah, itu ada 4 ciri organisasi yang anak-anak perlu ingat. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah adanya kumpulan atau sekelompok manusia atau masyarakat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah memiliki tujuan bersama. Yang ketiga ada kerja sama antar anggota kelompok atau organisasi. Yang keempat ada pengaturannya. Jadi menjadi anggota suatu organisasi tentunya ada aturan. Nah, itu. Jadi anak-anak tadi ingat ya, apa itu organisasi? Kalau disebut organisasi itu cirinya apa? Nah, setelah kita tahu ada organisasi cirinya itu bagaimana, kemudian kalau kita ikut organisasi kita dapat apa sih? Nah, kan pertanyaannya seperti itu. Setelah tahu cirinya, oh berarti itu organisasi. Kemudian tanya, terus manfaatnya apa ikut organisasi? Kan seperti itu. Jadi manfaatnya yang pertama adalah memupuk kerjasama. Jadi setelah memiliki tujuan,
Nah, tujuannya itu akan ditingkatkan, diwujudkan melalui kerjasama. Nah, itu kemudian melatih kedisiplinan. Biasanya kalau organisasi ini seperti Paskibra. Paskibra tentunya ada susunan struktur organisasinya. Nah, biasanya anggota Paskibra itu dididik menjadi sosok atau pribadi yang disiplin. Kemudian berlatih mentaati peraturan, kemudian menambah banyak teman. Menambah banyak teman ini tidak dipungkiri, relasi kita dalam organisasi juga akan semakin banyak. Kemudian melatih hidup bermasyarakat. Jadi kita hidup itu bukan menjadi makhluk individual, makhluk yang sendiri-sendiri, tetapi makhluk yang saling membutuhkan. Kemudian menghilangkan atau mengurangi sifat individualisme atau egois. Nah, siapa yang di sini egois? Nah, itu tidak boleh ya memiliki sifat egois. Ya, egois itu apa? Egois itu mementingkan diri sendiri. Nah, kemudian organisasi ini ada dua jenis. Ya, ada dua jenis, yaitu organisasi pemerintah dan yang kedua ada organisasi non pemerintah. Sama-sama dipimpin oleh ketua. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Minimal organisasi itu ada itu. Ada ketua, wakil, sekretaris dan bendahara. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada atau tidak? Saya, Pak. Ya, silakan bertanya. Jadi, untuk tujuan organisasi itu apa, Pak? Oke, mengenai tujuan. Ya. Tujuan berorganisasi itu untuk apa sih, Pak? Kan tadi manfaat. Nah, sekarang kita mengetahui tujuannya apa. Nah, selain ada manfaat anak-anak, tentunya ada tujuan. Nah, tujuan berorganisasi itu untuk mencapai tujuan bersama. Maka segenap pengurus, anggota harus dapat mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Itu adalah tujuan berorganisasi. Ada lagi anak-anak? Bisa dipahami ya mengenai tujuan organisasi? Bisa? Oke, bagus. Kalau bisa anak-anak dalam pembentukan struktur organisasi kelas juga perlu diadakan sebuah pemilihan. Atau kalau kita telah mengetahui kita kemarin telah melaksanakan pemilu. Nah, pemilu itu ada sarana masyarakat untuk memilih sebuah pemimpin. Nah, seperti kita di kelas, kita tidak boleh asal tunjuk saja siapa ketua kelas yang mau, tidak seperti itu, tapi kita calonkan, baru nanti kita akan pilih secara voting siapa suara yang paling banyak. Nanti suara yang paling banyak pertama jadi ketua, suara paling banyak kedua jadi wakil, suara yang paling banyak ketiga jadi bendahara ataupun sekretaris. Seperti itu. Untuk prakteknya dapat kita lakukan ya. Besok kita akan membentuk ketua atau struktur organisasi di kelas. Nah, mungkin pelajaran pada hari ini cukup ya anak-anak. Oke, tadi Bapak apresiasi untuk pertanyaan mengenai tujuan berorganisasi. Kita apresiasi, kita tepuk tangan semuanya ya. Kita beri tepuk tangan ya. Nah, untuk itu waktu sudah menunjukkan sudah boleh istirahat, maka anak-anak disilakan untuk istirahat. Tapi sebelum itu Bapak tutup dulu ya pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.